Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 245, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Sembari menunggu memasuki rumah mewah itu, Hermin keluar dari kendaraan menunggu seseorang. Melihat renovasi megah besar-besaran itu, benar-benar terlihat seperti orang kampung sedang memasuki Grand View Garden. Wah, kalian sudah datang, ayo masuk, aku akan ajak kalian untuk mengunjungi beberapa tempat di sini. Rina Pratama mengetahui bahwa keluarga Pratama akan segera tiba, kemudian meminta Ruben untuk menemani Elias, dan akhirnya Ruben menemaninya. Oh, bukan, memang seharusnya sedikit pamer di hadapan mereka. Mood Rina hari ini terbilang cukup bagus, karakter wanita liciknya mulai bermunculan. Dia tak mempedulikan, rumah mewah itu apakah miliknya atau bukan. Yang terpenting adalah, dia bisa memamerkan kekayaannya di hadapan Elias. Kakak kedua, berapa banyak uang yang dikeluarkan Rahman untuk membeli rumah mewah ini? Kata Luna, paling murah bisa mencapai 100 miliar. Tapi sepertinya rumah mewah ini lebih mewah jika dibandingkan dengan rumah mewah lainnya, 1 triliun mungkin kurang ya. Indra tercengang menanyakan, 2 triliun, ngaco deh. Rumah mewah ini rumah termegah di seluruh kota Yusoda. Rahman mampu membelinya dengan nominal 4-6 triliun. Rina dengan segala nada berlebihan menjawabnya. Sebenarnya, villa ini jika dijual, harganya kurang lebih sekitar 2,2-3 triliun saja. Tentu, harga tersebut adalah harga rumah sebelum renovasi. Kalau saat ini Rahman ingin menjualnya, pasti hanya orang agung yang ingin membelinya dengan harga 4 triliun, terlebih lagi orang terkaya di negeri ini. Kawasan keluarga yang tinggal di distrik perumahan Banjarmasin, terlihat sangat mewah, semuanya barang bermerek, bisa tinggal di kawasan ini juga sebuah kebanggaan tersendiri. Termasuk orang-orang terkaya di negeri ini, pun mendapatkan jatah pembelian villa tersebut. Tentu saja, semua rancangan awal untuk merancang 4 keluarga besar orang terkaya, kemudian untuk Rahman pun juga menggunakan rancangan yang sama dengan mereka. Meskipun 4 keluarga besar terkaya memiliki rumah mewah itu sendiri, namun tak disangka ia tersingkirkan oleh perusahaan global dari tempat tinggal kawasan kelas atas ini. 4-6 triliun. Orang di sekitar pun tak dapat membedakan kebenarannya, namun melihat semua kemegahan sekitar, mereka pun tak punya alasan untuk meragukannya. Karena sebelumnya, beberapa kali kecurigaan yang mereka lakukan, mereka sendiri justru yang dipermalukan. Rina Pratama masih mengajak keluarga Pratama berkeliling mengunjungi seluruh ruangan yang ada, hingga akhirnya, keluarga Pratama terpana dibuatnya. Akhirnya, hari ini mereka melihat dan merasakan apa yang dinamakan orang kaya. Meskipun kesombongan Rina Pratama membuat Hermin dan Mia tak enak hati, tapi begitu mereka melihat statusnya yang sangat berbeda, mau atau tidak, mereka akhirnya mengakuinya. Tidak usah berbicara yang lainnya, hanya rumah ini saja. Sekalipun perusahaan Samuel kembali berjalan normal pun, diperkirakan membutuhkan waktu 10-20 tahun menghemat mati-matian, itu pun belum tentu mampu membelinya. Apalagi keluarga Pratama. Meskipun saat ini, sikap Hermin dan Mia terhadap Rina berubah 180 derajat menjadi lebih baik. Namun dari nada bicaranya terdengar sedikit canggung. Selanjutnya, pada saat makan bersama bertemu dengan Rahman, Hermin yang tidak pernah sekalipun memanggil kakak iparnya, perkataannya seperti sudah diberi madu. Acara syukuran pindah rumah kali ini, Rahman tidak mengundang banyak orang. Lebih tepatnya tidak ada rekan yang pantas untuk diundang, sebaliknya, Rina yang justru mengundang lebih banyak, kurang lebih semuanya ada 4 meja makan saja. Tapi, biar bagaimanapun Rahman tetap mengundang koki masak dari hotel bintang 5 terkenal,
Jika di hotel bintang 5, lauk dalam satu meja makan kurang lebih di kisaran harga 200 juta ke atas. Karena setiap tamu sudah memberinya souvenir, di akhir acara Rahman memberikan angpau pada setiap orang. Isinya adalah selembar kartu bank, di setiap kartunya sudah terpasang sandi masing-masing. Para hadirin dengan rasa penasaran segera mengecek isi ATM tersebut, mereka tercengang. Ternyata nominal kartu tersebut sejumlah 100 juta. Saat ini, keluarga Pratama ataupun Elias, mereka semua sangat salut dengan Rahman. Terlebih lagi Elias, awalnya, dia merasa sangat tidak terima karena Rahman begitu kaya. Bagaimana bisa membeli semua rumah mewah kelas atas? Tapi melihat apa yang telah Rahman beri, dia hanya bisa menghela nafas panjang. Kali ini ia merasa kalah dari Rahman, dan dia pun mengakui kehebatannya. Hendra, apa kamu tidak mencoba bertanya pada Rahman, apa pekerjaannya? Elias bertanya pada putranya. Ada apa? Hendra tak mengerti. Coba kamu lihat, Rahman mampu membeli rumah semewah ini. Dia pasti seorang anak orang kaya, dia pun sudah merebut calon istri yang seharusnya menjadi milikmu, dia pasti merasa bersalah, maka dari itu kamu coba saja memohon bantuan darinya. Siapa tahu kamu bisa juga bekerja kantoran, jadi seorang bos. Elias berusaha menjelaskan. Hendra tak bisa berkata-kata lagi, dia pun sudah melupakan kejadian ini sejak lama, terlebih lagi, tidak ada alasan Rahman untuk mau membantuku. Selain itu, dia juga menjadi seorang manajer di perusahaan bintang 8, gaji tahunan bisa mencapai miliaran, sungguh menakjubkan, dan juga, Luna bisa dibilang adalah adik angkatmu, atau aku akan bilang ke mamamu untuk bicara dengan Luna, mamamu dan Luna kan berhubungan baik. Luna pasti masih punya perasaan iba. Elias berusaha meyakinkan. Hendra mulai sedikit ragu, aku belum bertanya. Nanti kita obrolin lagi saja. Saat ini memintanya memohon bantuan kepada Rahman, tentu saja akan menjatuhkan harga dirinya. Dia dan Luna memang memiliki hubungan baik, tapi tidak dengan Rahman. Ditambah lagi, mereka pernah menjadi musuh dalam percintaan. Meskipun sudah lama ia melupakan kejadian itu, belum tentu Rahman benar-benar melupakan masa lalu itu, dan persoalan ini. Dia sekarang harus memohon bantuan dengan Rahman. Melihat putranya segera menuju kendaraan setelah menjawab singkat pembahasan tadi, Elias tak lagi banyak bicara dengannya. Tapi tetap saja dia memikirkan segala cara, dia berencana akan kembali membahas dengan istrinya. Rahman adalah umpan yang sangat menarik, tidak boleh disia-siakan begitu saja. Meskipun putranya memiliki gaji tahunan hingga miliaran, tapi jika bisa mendapatkan yang lebih baik dari sekarang, siapapun tak akan ada yang mau menolaknya. Hermin, berapa uang yang diberikan itu? Sampai 2 juta tidak? Mia yang berada di sebelah Hermin yang sedang mengecek nominal pada kartu ATM itu bertanya penasaran. Henry pun juga penasaran menunggu jawaban Hermin. Rahman memberikan angpau kepada setiap hadirin yang datang. Tapi semua angpaunya berisi kartu ATM. Dan ini adalah kali pertama mereka menerima jenis angpau seperti ini. Mereka pun sangat penasaran berapa sebenarnya nominal yang diberi. Mana mungkin di bawah 2 juta, kalau kakak ipar Rahman sudah memberi kartu debit seperti ini. Bisa saja karena ingin memberi 20 juta, kalau tidak, bukankah lebih baik memberikan dalam bentuk tunai? Samuel menebak, saat ini dia sudah mengakui kekayaan Rahman. Sebelumnya Henry pernah dengan rasa tidak tahu malu memaksa pinjam uang pada Rahman. Meskipun Rahman tidak langsung memberinya, tapi dia berjanji akan berinvestasi untuk perusahaannya. Nominal investasi akan ditentukan setelah melihat rancangan rencana perusahaan, dan akhir-akhir ini dia pun sedang berusaha membuat rancangan sebagus mungkin untuk diserahkan kepada Rahman. Tak mampu berangan-angan, namun jika Rahman bersedia memberi investasi hingga puluhan miliar, dia pun percaya mampu membangun kembali perusahaannya. Tapi, bagaimana cara menulis proposal rancangan tersebut? Dia pun harus mengundang konsultan untuk membuatnya. Selain itu juga harus berdiskusi dengan ayahnya. Ma,
Kartu ATM-ku ada 100 juta, ayo lekas berikan kartu ATM-mu padaku. Aku bantu cek. Hermin terkejut memberitahukannya setelah melihat nominal tersebut. 100 juta. Keluarga Pratama kembali dikejutkan dengan nominal angpau itu, bahkan Samuel sekalipun sangat mengaguminya. Bersambung.